rebah. Awalnya, acara menginap berjemaah di surau ini tampaknya berjalan baik-baik saja. Anak-anak menganggapnya sebagai tamasya yang cukup menyenangkan di akhir pekan. Walau kadang mereka tertekan oleh aturan-aturan dari datuk. Orang-orang tua tampaknya juga tidak banyak protes. Datuk gelak-gelak senang mendengar surau ini ingar-bingar dengan suara anak-anak. Lantai kayu yang diinjak anak-anak yang bergerak ke sana kemari, berderit-derit, dan kadang membuat sisi surau bergoyang. Itu pun tidak membuat dia merasa terganggu sedikit pun. Dia senang karena bisa membuat surau seperti di masa lalunya ketika anak muda Minang bermain, belajar, dan menginap di surau. Kini, dia punya waktu leluasa untuk menyampaikan ajaran agama dan adat yang dianggapnya penting kepada anak-anak ini. Semuanya lancar, sampai kemudian datanglah musim ujian dan musim libur. Atas kesepakatan para orang tua dan datuk, acara menginap di surau ditiadakan untuk sementara agar anak-anak bisa mempersiapkan ujian. Ternyata hanya sebagian anak-anak yang kembali datang menginap di surau. Ketika datuk bertanya kepada jemaahnya tentang anak mereka yang tidak muncul lagi di akhir pekan, mereka berkilah anak mereka sedang libur panjang dan menginap di rumah handai taulan di kota. Datuk mengangguk, mencoba mengerti. Kalau sekolah biasa saja libur, mungkin anak-anak pun menganggap kegiatan di surau juga libur. Pada suatu hari Jumat yang basah, yang seharusnya hari pertama menginap di surau lagi setelah libur panjang, datuk sudah bersiap-siap dengan segala macam materi pelajarannya. Selepas sholat Jumat, hujan angin masih menderu dengan rapat. Beranda surau basah dan sebagian tempias masuk ke dalam surau. Anak-anak biasanya sudah datang ke surau selepas mereka sholat Jumat di masjid besar. Tapi kali ini datuk hanya mendapati 4 anak saja yang datang berpayung. Dia dengan raut khawatir berdiri di ambang pintu surau sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya melihat ke ujung jalan. Seperti menunggu ayamnya pulang senja. Mungkin karena hujan rapat betul, bisiknya menghibur diri sendiri. Sampai hujan menipis menjelang asar, tetap tidak ada seorang pun yang datang selain 4 anak bujang ini. Kakek memasang muka masam, tapi dia bertekad tetap mengajar mereka seperti biasa. Di depan 5 anak, termasuk Happy, Atar, dan Zen yang bersila mengelilingi dia, kakek mulai memberi wejangan. Sebagai orang Minang, kalian wajib memahami sumpah sakti nenek moyang kita di Bukit Marapalam dahulu kala. Begini bunyinya. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak mengata, adat memakai. Maknanya, adat Minangkabau itu merujuk pada agama dan agama merujuk pada Al-Quran. Agama yang memberikan fatwa, adat yang melaksanakannya. Antara agama dan adat itu tidak untuk dipertentangkan, tapi saling bersandar satu sama lain. Kalian amalkan agama, tapi kalian hormati pula adat istiadat kita yang kaya ini. Adat yang baik kita pakai, yang buruk kita buang. Coba Happy, kau ulanginya baik-baik. Kakek ingin mendengar. Dengan terpatah-patah, Happy mengulangi dan dibetulkan oleh kakek. Selanjutnya, setiap anak mendapat giliran, sampai semuanya fasih dan mengerti makna pepatah ini. Selepas asar, datuk kembali hilir mudik di beranda surau. Sambil menerawang jauh ke ujung lapangan dan simpang jalan, mencari-cari sosok anak-anak lainnya yang mungkin muncul. Dia masih berharap ada anak yang datang lagi. Dia tersenyum saat melihat Tino dengan kepala tertunduk dan cemberut sampai juga di tapak surau. Di belakangnya tampak berjalan bapaknya yang mengawalnya, memastikan dia benar masuk ke surau. Menjelang maghrib, Nenek Pia, salah satu anggota jemaah yang dulu bersemangat menyuruh cucunya menjadi anak surau, mengadu. "Angku Datuk, apa mau dikata? Sudah nyinyir mulut ini menyuruh si Eldo datang ke surau, tapi dia tetap tidak mau.
Katanya di surau tidak dapat menonton TV dan main game. Datuk yang yakin anak-anak akan datang lagi ke surau harus kecewa. Muka Datuk cuma meringis. Melawan TV dan game tentulah berat. Setelah itu, berturut-turut ada 3 anggota jemaah maghrib yang melaporkan anaknya tidak bisa hadir. Ada yang karena sakit, ada banyak PR, dan belum pulang bermain. Sejak hari Jumat itu, jumlah anak yang hadir di surau tidak pernah sama lagi. Sebulan kemudian, benar-benar tidak ada lagi anak-anak yang datang menginap, selain Atar dan Zen yang mampir sebentar untuk mengerjakan PR dengan happy. Anehnya, semakin gencar Datuk mengingatkan para orang tua agar anaknya kembali tidur di surau, semakin sedikit anak yang datang. Kening jeruk perutnya semakin mengerut dan kelopak matanya tampak kuyu. Pecinya terguling di atas meja dan dia memijit-mijit kepalanya sendiri. Padahal, biasanya Datuk lebih sering memasang muka marah daripada muka sedih macam hari ini. Happy yang kebetulan lewat di depan pintu heran melihatnya. Setelah terdiam lama, akhirnya Datuk mengulurkan tangan mengambil kopiahnya dan menonggokkan di kepala. Dia mengembuskan napas panjang dengan sebuah keputusan. Dia sampaikan malam ini juga. Di kultumnya sehabis Isya, Datuk masih dengan wajah sayunya berkali-kali geleng-geleng kepala seperti penyanyi India. Dengan suara berat, dia berseru, "Hadirin dan hadirat, pada malam ini saya berduka. Saya melihat sudah runtuh lagi surau kita. Setelah kita bangun bersama, hanya karena alasan-alasan yang kita buat-buat sendiri. Sudah saya tanamkan niat, siapkan waktu dan tempat untuk mendidik anak-anak kita, tapi tampaknya itu semua tidak cukup. Daripada serba tidak jelas, daripada majelis surau untuk anak-anak itu seperti kerakal di atas batu, hidup enggan mati tak mau, maka biarlah saya bubarkan majelis anak surau ini. Silahkan bapak dan ibu mendidik anaknya sendiri di rumah masing-masing seperti sedia kala. Saya sudah berlepas tangan saja. Tidak akan ada lagi kelas tambahan selain kegiatan mengaji biasa seperti dulu," katanya bernada rendah. Dia lalu diam menunggu, menghela napas sebentar, menyeruput air putih yang disediakan Salisah di meja. Jemaahnya banyak yang tunduk diam saja. Beberapa manggut-manggut tidak jelas sambil melinting ujung sajadah. Tapi tiada suara, hanya hening saja. Jemaahnya bagai bersengkongkol, tidak seorang pun yang protes. Padahal dalam hati, Datuk masih berharap ada yang menentang pembubaran ini. Siapa tahu, cukup banyak yang mendukung acara menginap di surau ini diteruskan. Setelah sadar kalau itu hanya harapan kosong, Datuk pun menutup kultumnya begitu saja. Dengan muka patah hati melihat upayanya bertepuk sebelah tangan. Dia merasa para orang tua ini tidak bekerja keras dan serius menyuruh anak mereka masing-masing. Para orang tua yang lembek dan tidak tahu merencanakan masa depan bagi anak mereka, katanya dalam hati. Kalaupun ada orang yang ingin acara menginap di surau ini terus ada, maka itu adalah Happy. Betul, awalnya dia menentang. Tapi sejak 6 bulan majelis ini ada, dia merasakan manfaat langsung. Sejak banyak anak-anak lain di dalam surau, dia tidak menjadi satu-satunya pusat perhatian kakek. Kini dia khawatir kalau dia sendirilah yang akan dikeker dan diatur oleh kakeknya saban hari. Selain itu, lama-kelamaan dia ternyata menyukai keriuhan surau ketika banyak anak-anak menginap. Rasanya seperti acara kemah bersama setiap akhir pekan. Setiap mau tidur, cukup gelar kasur di lantai, lalu mereka tidur berjajar sambil bercerita hilir mudik sampai terlelap. Dia sudah akrab dengan mereka dan merasa jadi bagian anak kampung. Bahkan dia sudah pernah pula kena borok di kaki, seperti layaknya kawan-kawannya. Happy tidak pernah menyangka kakeknya yang pemberang ini bisa juga sedih hanya gara-gara tidak ada lagi anak-anak yang menginap di surau.
Kakek kini kerap menggeram-geram sendiri, bagai orang sakit gigi. Padahal giginya sehat walafiat. Kini, selesai jadi imam sholat, kalau tidak ada kultum, maka dia selalu menyelinap masuk kamar kecilnya, menenggelamkan diri dalam kitab-kitab agama atau Al-Quran. Happy kerap mendengar irama mengaji yang menyayat hati dari balik pintu. Penyakit bengek yang membuat suaranya ngak-ngikngok datang pula. Happy curiga kalau kakek depresi. Walau kakeknya kerap menekan Happy dengan aturan ini itu, anak kota ini sebetulnya tidak pernah benar-benar marah dan benci pada kakeknya. Karena itu, ketika melihat kakeknya murung berkepanjangan seperti sekarang, dia jatuh kasihan. Apalagi neneknya pun tampak ikut menjadi murung. Karena itu, suatu hari sepulang sekolah, selepas makan siang, dia mengetuk kamar kakek. Ketukannya hanya berbalas geraman. Dia ketuk lagi, geram lagi. Barulah setelah dia menguluk salam, ada balasan dari dalam. Happy membuka pintu sedikit, hanya untuk menyorongkan kepala sedikit. Kakek sedang menulis-nulis di mejanya. Sebuah Al-Quran terbuka di samping buku catatannya. Dia angkat kacamatanya yang melorot di hidung dan melihat ke arah Happy yang mengintip. "Ada apa?" tanyanya dingin. Happy bisa melihat dadanya naik turun dengan cepat. Napasnya sedang sesak, bengeknya sedang datang. Kursi kosong di depannya dibiarkan tanpa ditawarkan ke Happy untuk duduk. "Lengang betul surau kita, Kek," katanya agak bingung memulai pembicaraan. "Kak Baju Olay, mau bagaimana lagi? Jalan menuju yang baik itu memang lengang." "Jangan iba hati, Kek. Kalaulah semua orang lari, ada Happy yang akan ikut kakek terus di surau." Happy terkejut sendiri mendengar kalimat yang manis sekali terlompat begitu saja dari mulutnya. Mungkin antara kasihan dan memang menghormati. Muka kakek berubah. Dia tampaknya juga kaget dengan jawaban yang tidak disangka ini. Sekilas muncul senyum di bibirnya. "Duduklah sebentar," katanya sambil menunjuk bangku kayu dengan dagunya. Barulah Happy berani masuk. "Mungkin kamu masih hijau untuk mengerti, tapi tetap dengar sajalah dulu. Menurut saya, maju mundur kampung kita ini ditentukan oleh cara orang tua mendidik anak. Kalau orang tua mendidik dengan baik, tentulah anak dan masyarakat akan baik. Tapi, kalau orang tua yang lengah-lengah saja, maka rusaklah anak mereka. Rusak pula kampung ini. Orang tua itu ibarat tonggak negeri. Kalau orang tua itu sendiri yang lemah dan goyah, apa yang mau diharapkan? Coba lihat, orang tua kawan-kawan kau ini banyak yang lembek. Membiarkan saja anaknya malas dan tidak mau ke surau. Ada pula yang menyuruh anaknya ke surau, tapi dia sendiri hanya menginjak surau sekali setahun. Itulah yang disebut tungkek banak nan mambau rabah. Tongkat malah yang membawa jatuh rebah. Panutanlah yang membawa musibah. Orang tualah yang mengalah kepada anak yang salah. Urang awak sekarang krisis moral. Mengerti, Waang?" Sejenak mata kakek melirik Happy. Happy kaget karena dia ketahuan sedang menguap panjang ketika ditanya. Dia buru-buru mengangguk-angguk saja. Monolog yang tidak menarik dan tidak ada hubungannya dengan dia. Walau begitu, dia mengerti intinya. Kampungnya sekarang banyak masalah. Hal ini membuat dia semakin yakin bahwa ayah salah. Kampung masa kini bisa punya daya rusak tidak kalah hebat dengan Jakarta. Datuk termenung agak lama dan tersenyum pahit. Dia sedang menceramahi dirinya sendiri. Dialah salah satu contoh orang tua yang belum berhasil itu. Dia telah menerapkan disiplin dan aturan yang baik kepada anak-anaknya, tapi tetap saja hasilnya belum baik. Melihat muka Datuk berlipat murung, Happy tidak enak hati. Happy mencoba memberikan sebuah usul yang mungkin menyenangkan hati mereka berdua.
Karena surau ini kini lengang tiap hari, apa boleh aku ajak dua kawan akrabku untuk sering-sering menginap di sini? Boleh ya, boleh, asal izin orang tua mereka. Mata Datuk berkedip-kedip senang. Kakek yang bicara ke orang tuanya ya, pinta Happy. Sebenarnya, Happy sudah lebih dulu bertanya kepada Atar dan Zen. Mereka berdua dengan senang hati mau tinggal di surau beberapa hari dalam sepekan karena merasa terbebas dari orang tua. Selain itu, sejak Happy ada, Atar dan Zen tidak perlu khawatir mengerjakan PR. Happy dengan senang hati bisa semua soal yang mereka tidak paham. Tapi untuk meminta izin, mereka tidak berani bicara dengan orang tuanya. Karena itu, kakeklah yang diminta untuk bicara dengan orang tua mereka. Anak-anak ini akan saya jaga seperti anak dan cucu sendiri. Selama menginap di surau, saya akan beri bekal ilmu agama dan pendidikan karakter. Jamin Datuk kepada orang tua Atar dan Zen. Sebuah tawaran yang tidak bisa mereka tolak karena tidak ada ruginya sama sekali. Datuk merasa mungkin ini hikmahnya. Dia kehilangan anak surau yang banyak, tapi dia dapat fokus membina 3 anak bujang ini. Dia akan memperlihatkan pada orang sekampung kalau hasilnya akan berbeda. Anak surau boleh bubar, tapi Happy, Atar, dan Zen tetap bersatu.